Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali dalam acara podcast dari Media Center Masjid Gede Kauman. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Islam dan kewirausahaan yang sangat relevan pada saat ini. Bagaimana Islam memandang tentang berwirausaha, dan kemudian bagaimana seorang muslim itu bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang tidak hanya sukses tapi bisa menjaga nilai-nilai syariahnya. Nah, pada saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Riza Arfani. Ini saya enaknya memanggilnya Pak, Mas, Ustadz Mas atau mawon. Oh iya. Ben ketok enom. Oh iya. Padahal pun tua sakjane. Tidak apa-apa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adib. Beliau ini, Mas Riza ini sangat kompetensi di bidangnya. Tapi tidak cuman itu. Beliau ini juga seorang pendakwah rutin. Sering diminta ceramah di mana-mana. Baik itu kuliah subuh ataupun ceramah ataupun bahkan khotib yang sudah terjadwal di banyak masjid. Dan salah satu ciri dari beliau adalah beliau itu sangat indah sekali dalam melantunkan ayat-ayat Quran. Tilawahnya bagus sekali. Namun pada kali ini kita bukan itu yang dibahas, tapi tentang Islam dan kewirausahaan. Islam mendorong semangat umatnya untuk berwirausaha. Bagaimana pandangan Mas Riza tentang pernyataan tersebut? Monggo. Ya, jadi sebagai seorang muslim tentu kita semua menyadari bahwa kita hadir di dunia ini konteksnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa beribadah tentu kita butuh sarana prasarana. Ya. Kita harus misalnya untuk sholat harus nutup aurat, ya. Harus tempatnya suci dari najis, ya. Terus badan juga suci dari hadas dan juga hal-hal yang lain. Nah, tentu untuk bisa memenuhi syarat-syarat itu kita butuh sarana dan prasarana. Nah, untuk bisa punya sarana dan prasarana yang layak, maka kita harus punya ma'isyah, harus punya penghasilan. Nah, oleh karena itu dari situ kemudian berikhtiar, berusaha, ya, bekerja termasuk berwirausaha ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan kaidahnya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Sesuatu yang kalau dia tidak ada menyebabkan perkara yang wajib tidak bisa disempurnakan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka dalam konteks memenuhi kebutuhan untuk bisa beribadah pada Allah dengan baik, maka ya setiap manusia itu wajib berusaha. Nah, usahanya bisa bermacam-macam, ya, bisa dengan bekerja, ya, artinya dia ikut orang, ya, atau bisa juga dia merintis usaha, ya, atau berwirausaha, sering kita kenal dengan namanya entrepreneurship. Nah, tentu kalau kita lihat dalam sirah, ya, kita melihat bagaimana para nabi itu, ya, semuanya adalah orang yang bekerja, ya. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa semua nabi itu dulunya adalah penggembala kambing, ya. Lalu sahabat mengatakan, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Iya, saya juga termasuk penggembala kambing, ya. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairam min ayyakula min amaliyatihi. Tidaklah seorang itu makan makanan yang lebih baik daripada dia makan makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya. Nah,
Jadi ini memotivasi ya supaya kita berusaha. Ya. Bahkan di hadis yang lain ya, Nabi mengatakan, saya bacakan artinya saja, seseorang itu memikul kayu bakar dan kemudian mengikatnya di punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Bisa jadi orang itu memberinya, bisa jadi juga tidak. Nah, jadi intinya di sini kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menjadi muslim yang mandiri, muslim yang kuat. Ya. Karena apa? Ya, kalau kita lihat dalam rukun Islam misalnya, ya, ada ibadah yang berkaitan dengan misalnya zakat. Ya. Zakat itu ada nisabnya. Ya. Syaratnya kena zakat kan memenuhi nisab. Ya. Dia punya harta senilai 85 gram emas. Ya. Kemudian ada haul. Harta itu mengendap selama setahun. Nah, kalau orang tidak punya penghasilan, ya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang wajib zakat. Dia akan menjadi penerima zakat terus. Nah, ini memotivasi. Termasuk juga haji. Ya, haji ini rukun Islam yang kelima itu juga begitu. Dia ada istitoah. Ya, istitoah ini bisa berkaitan dengan fisik, ya, berkaitan dengan biaya. Kalau sekarang tambah lagi, Mas. Istitoah berkaitan dengan antrean. Nah, artinya apa? Ini secara tidak langsung Allah itu mengatakan pada kita, nek kowe pengen sempurna agamane, ya duwe duit, ya usaha, ya perkuatlah secara ekonomi supaya apa? Kamu bisa zakat, kamu bisa haji. Nah, jadi secara tidak langsung itu memotivasi umat Islam untuk ya bekerja, ya termasuk juga berwirausaha. Apalagi kalau berwirausaha ini kan menciptakan lapangan kerja, ya bisa memberi manfaat kepada orang yang luas, tentu ini pahalanya lebih baik, ya lebih banyak ya. Karena Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, ya. Yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Nah, ketika seorang wirausahawan dia menghidupi atau bukan menghidupi ya, tetap rezeki dari Allah ya. Tapi dari jalan rezeki dari banyak orang, maka yang mendoakan dia banyak. Nah, karena apa? Banyak orang yang jalan rezekinya datang atau lewat dari yang bersangkutan. Ya mungkin itu Mas Adib. Ya, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan ya. Jadi setelah timbul semangat ya, untuk berwirausaha, maka kita memerlukan juga strategi dan prinsip-prinsip dalam berwirausaha tersebut. Nah, bagaimana dalam Islam memandang prinsip-prinsip dan strategi tersebut, Mas Riza? Ya. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kan jelas al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, perkara-perkara yang halal itu sudah jelas, perkara-perkara yang haram juga sudah jelas. Ya. Nah, maka ketika berbisnis, ya, pastikan tidak bersentuhan dengan perkara-perkara yang haram. Misalnya bisnis-bisnis yang ribawi, ya, maka ini tidak boleh dilakukan. Nah, selain ribawi juga dalam bisnis itu ada gharar. Gharar itu untung-untungan. Ya. Spekulasi. Gitu. Nah, spekulasi misalnya orang beli sistem ngijon. Ya. Wes pokoknya tak tebas. Nah, ini kan bisa dua probability. Yang pertama, bedekane sing tuku bener, itu kan, sehingga gitu ya, dia untung, ya. Tapi bisa juga ternyata sing tuku mau le bedek kleru, sehingga ternyata hasilnya lebih kecil, ya ternyata banyak yang gabuk dan lain-lain, ya sehingga hasilnya merugikan. Nah, ini horor, ini nggak boleh. Ya. Jadi untung-untungan. Kemudian dalam bisnis ini juga perlu kejujuran. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, dulu beliau ketika menjualkan
dagangannya Khadijah itu sangat mengedepankan kejujuran. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, tidak seperti bakul zaman sekarang. Ya, ketika ditawar, kadang-kadang seorang kroson itu ngapusi. Oh, ini modalnya rong tekan. Nah, kalau Rasulullah dulu kan terus terang ini saya beli sekian. Nah, Anda memberi untung saya berapa? Nah, jadi nggak ada tipu-tipuan. Ya. Nah, zaman saya ini kadang-kadang kan orang itu kan menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan. Dodol buah sing dhuwur apik-apik. Nah, ngertine wah berarti ngisore ya apik-apik. Bahasan dituku sak keranjang jebulane sing ngisore do bosok. Nah, ini kejujuran. Kemudian juga amanah ya. Jadi kalau istilah sekarang mungkin trust ya, kepercayaan ya. Jadi kalau dalam dunia industri ya, ciri keberhasilan atau kunci keberhasilan itu ada 3, QCD. Ya, kebetulan saya sehari-hari sebagai penyuluh perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Makanya karena ini temanya perindustrian, saya sengaja pakai baju taktikal dari Disperindak DIY. Ya. Apa itu Q? Q itu adalah quality. Ya, quality itu adalah apa yang diharapkan dari konsumen. Ya. Ketika misalnya contohnya gampang HP. Ya, ketika ada orang beli HP harga 1 juta. Ya rasa HP apik lah karena dia juga harus ngerti nek HP sak yuto ki yo kualitasnya dia nggak terlalu berharap. Ya. Nah, tapi kalau ada HP harganya misalnya 8 yuto, tentu ekspektasinya tinggi. Ya, ketika ternyata dipenuhi ekspektasinya itu berarti berkualitas. Nah, tapi bagi yang tadi meng tukune sak yuto rasa HP apik dhewe wis guys yes apik berarti itu juga berkualitas. Jadi quality itu adalah apa yang diharapkan dari konsumen berkaitan dengan produk atau jasa. Kemudian yang kedua adalah cost. Nah, cost ini biaya. Ya. Jadi berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Ya. Nah, semakin cost atau biaya semakin ditekan, maka dia semakin kompetitif. Ya. Misalkan begini, ada di sebuah pasar orang jualan pisang goreng harganya berapa sekarang? 1.500 misalnya. Nah, bakul A dan B itu dia ongkos produksinya, kosnya misalnya katakanlah 800. Tapi bakul C itu ongkosnya 750. Ya. Dengan harga yang sama, karena ya kalau produk-produk yang komoditi itu kan kita harus mengikuti harga pasar. Tapi karena dia bisa menekan biaya, maka dia bisa lebih untung. Nah ini jadi itu. Nah ini berkaitan dengan amanah tadi. Nah lalu yang ketiga itu namanya D, tadi QCD, nah itu delivery, ya, ketersediaan produk, ya, ada produk bagus, harganya kompetitif, neng nek mesen le inden setahun, ya orang sopo sing belum ngenteni kayak gitu. Nah ini jadi ini berkaitan dengan kepercayaan. Nah, kalau QCD-nya terjaga maka orang akhirnya trust, ya, percaya. Nah, maka kadang kalau kita beli mobil merek tertentu, saya nggak boleh nyebut nggak dikira di endorse ya. Percaya, nek mobil iki percaya sama HP lah. Nek HP pokoknya sing paten mereknya X gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia punya track record yang baik. Kira-kira seperti jadi ini yang keempat tadi amanah. Nah, sekarang yang di segmen ketiga itu di zaman sekarang itu namanya berwirausaha itu ada yang secara offline dan juga ada yang secara online. Ya. Yeah. Sekarang sangat populer sekali, bahkan banyak sekali diajarkan strategi-strategi yang namanya online marketing online. Nah ini ada sebuah tantangan dalam berwirausaha di era modern. Nah tanggapan dari Mas Riza bagaimana ini tentang itu? Ya, jadi ada ungkapan yang populer dan saya kira ini benar ya. Barang siapa yang tidak mau mengikuti perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu. Ya, jadi kita harus adaptif ya. Nah, sekarang kita ini kan di era revolusi industri 4. Ya.
dengan IoT-nya, Internet of Things ya. Dulu kan kita kalau zaman saya kecil itu nek bengi-bengi ngelih itu kan kudu klitih ya. Nah, ini sekaligus meluruskan makna klitih ya. Jadi sekarang ini kan klitih itu kan maknanya kan negatif ya. Padahal dulu itu klitih itu kan kalau kita itu ngeleh bengi-bengi terus tangi, terus metu omah golek maem, itu namanya klitih ya. Jadi kok nggak tahu kenapa kok terus jadi klitih seperti sekarang orang keluar bacok. Ini beda. Jadi klitih itu bukan kejahatan jalanan. Kalau yang sekarang itu kejahatan jalanan gitu ya. Nah, tapi di era IoT tinggal 0000. Nah, tahu-tahu nasi goreng itu datang di depan rumah. Nah, itu kan dulu nggak kebayang gitu kan. Nah, ini mau tidak mau harus diikuti perubahannya. Ya, karena apa? Ya kalau kita lihat piramida penduduk, itu kan bentuknya kayak piramida itu ya. Usia kita itu mungkin pun rodok tengah-tengah rodok dhuwur Mas. Jumlahnya semakin kecil. Nah, yang paling banyak manusianya itu adalah yang paling bawah itu ya generasi apa saiki? Generasi Gen Z ya, Gen Y itu kan ya. Bahkan generasi yang di bawahnya Alpha atau apa tadi. Nah, kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, nah Gen Z, Gen Y dan di bawahnya itu konsusuan yang pasar ini males gitu ya. Nah, jadi itu harus diikuti. Nah, dan ini faktual ya, kemarin karena kami di Disperindak ya, kita memantau teman-teman terutama dari teman-teman bidang perdagangan itu kan memantau bagaimana transaksi yang ada di pasar Beringharjo ketika lebaran ya. Dan banyak yang melaporkan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan sampai lebih dari 40% Mas. Nah, kenapa begitu? Ya tadi salah satu penyebabnya bisa jadi karena memang kondisi keuangan lagi, ya kondisi ekonomi lagi seperti ini. Nah, atau bisa jadi tadi banyak yang beralih ke online. Nah ini satu hal yang harus diikuti. Nah cuman ada tapinya Mas. Nah jangan latah ya. Karena banyak sekarang itu ketika online, sek penting piye carane ben viral. Nah, pokoknya dia berusaha sek penting viral. Ya. Akhirnya dia melupakan unsur yang pokok tadi yang tadi sudah kita sebutkan ya, QCD, Quality, Cost and Delivery ya. Kalau produk jenengan viral tapi kualitasnya acak-adul ya, cekeremis kalau bahasa kita. Itu nanti akan membuat orang membeli untuk pertama dan terakhir kali. Kan orang kan viral lagi. Misalnya buka bakmi viral gitu ya. Orang kan penasaran kan, ayo no. Nah, tapi ketika kualitinya apa deliverynya antrene ra jamak-jamak gitu. Wis rasane rapas itu kan, walaupun viral. Iku tuku pertama bar niku napa? Kapok. Bar niku dhek review negatif. Wah, apa iki? Wah, akhirnya malah jadi blunder, jadi bumerang. Ini banyak kejadian. Nah, jadi betul online ini memberikan kita kemudahan-kemudahan ya. Kalau dulu kan orang yang bisnisnya kuat itu yang punya toko di pinggir jalan. Nah, sekarang ini dengan online ini kan warung bakmi atau nasi goreng yang jero kampung asal enak loh, tapi dengan catatan asal enak ya. Asal enak. Itu orang bisa beli ya, karena apa ada tadi memanfaatkan IoT, Internet of Things ya. Nah, tapi ya sekali lagi jangan melupakan apa namanya basic tadi, kualitas ya, pelayanan dan lain-lain. Nah, tetap itu harus dijaga. Jadi tetap dimanfaatkan sisi kelebihannya, tapi juga prinsip-prinsip kualitas. Tadi kalau misalnya makanan ya rasanya harus dijaga. Dan jangan latah juga, artinya ya harus tahu diri ya, karena online ini juga satu sisi juga ada konsekuensinya ya. Makanya saya kalau memberi pengarahan ke teman-teman industri kecil menengah IKM binaannya Disperindak DIY itu selalu menekankan ini, kalau jenengan mau online, jenengan harus siap ketika tiba-tiba orderan itu datang dalam volume yang sangat besar. Nggak bisa nih jenengan raiso dadi sasingkas.
ya sudah, nanti kalau seperti itu pasti reviewnya jelek, pasti akan langsung jatuh. Nah, makanya sekali lagi harus apa istilahnya, harus cermat, harus cerdik memanfaatkan pemasaran atau bisnis secara online itu. Dikaitkan dengan judul podcast kita yaitu Islam dan Wirausaha. Nah, ini sekarang dalam pandangannya dari sisi dakwah. Nah, bagaimana menjadikan wirausaha atau bisnis ini sebagai sarana dakwah? Ya, tentu kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ketika menjualkan barang dagangannya Khadijah itu kan luar biasa. Ya, bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat, ya, dan mendapatkan report yang baik dari Maisarah. Nah, ini utusannya Khadijah yang membersamai Rasulullah SAW. Nah, karena bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah SAW, ya, akhirnya kan Khadijah itu sampai, kalau bahasa kita, jatuh cinta sekonyong-konyong koder. Nah, sampai beliau melamar. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi Khadijah itu bukan Rasulullah yang melamar, tapi dilamar. Ya. Terbalik ya? Ya, dilamar, ya. Karena Khadijah ya melihat, ini orang ini adalah suami yang pas buat saya, karena akhlaknya luar biasa. Nah, jadi itu bagaimana ketika seorang itu berbisnis, ya, atau juga bisa bekerja, ya, dia kemudian melaksanakan bisnisnya itu dengan baik, ya, dengan memegang prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas, ya, maka tentu ini akan mengundang ketertarikan, ya, kepada orang lain, baik sesama Muslim, bisa juga kepada orang yang di luar Islam, ya, sehingga akhirnya mereka tertarik kepada Islam. Nah, termasuk juga ketika seorang itu berdakwah, ya, ketika seorang itu berbisnis, ya, karena ini ada hadis Rasulullah SAW, ya, meskipun hadisnya ini dhaif sebenarnya, Mas, tapi hadisnya ini populer dan ya para ulama tidak mengabaikan sama sekali, ya. Hadis ini sekali lagi hadis yang dhaif. Di sini katakan, Nabi mengatakan tis'atu i'syarir rizki fit tijarah, ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah ada pada tijarah, perdagangan, ya. Nah, artinya apa? Meskipun ini hadisnya dhaif, ya, tidak bisa diyakini bahwa ini adalah sabda Rasulullah SAW, ya, tetapi secara makna, ya benar, kalau orang itu bekerja, ya paling dapatnya kan upahnya kalau sekarang ya UMR, ya. Nah, paling kalau sudah senior atau pangkatnya tinggi sedikit ya UMR luwih sithik, itu artinya ya hanya cukup untuk kebutuhan. Nah, kalau dia pengen hasil yang lebih, ya tentu adalah dengan berdagang, ya, dengan berbisnis, ya, karena berbisnis itu kan ujung-ujungnya kan juga dagang. Nah, itu walaupun ya dari sisi resiko, ya benar, kalau orang bekerja itu kan resikonya kan nggak ada, dia cuman sepenting modal awak, modal keterampilan gitu kan, dia nggak ada resiko nanti kalau rugi atau bagaimana, yang mikir juragan nih. Nah, sebaliknya kalau orang berbisnis itu kan resikonya besar, begitu dia gagal ya bangkrut, utang dan sebagainya. Tapi begitu berhasil, ketemu jalannya, ya dia akan menjadi orang yang secara finansial berlebih, bahkan kaya raya. Nah, ini. Nah, ketika dia kaya tadi, nah tentu dia bisa menyempurnakan agamanya, ya, dia bisa menjadi orang yang wajib zakat, dia bisa berhaji, ya. Bahkan di beberapa usaha kita juga melihat bagaimana pengusaha-pengusaha sukses itu kemudian memberikan misalnya umroh kepada karyawannya. Nah, tentu ini kan menarik perhatian, bisa menyantuni anak yatim dan seterusnya. Nah, ini tentu ini menjadi peluang untuk berdakwah, ya. Dan di masa ekonomi yang seperti sekarang ini,
dakwah bil hal ini menjadi penting. Jadi dakwah itu tidak sekedar ngajak orang dengan ceramah, tapi bagaimana dakwah itu kemudian memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ketika seorang wirausahawan yang sukses, ya dia punya kapasitas finansial yang besar. Nah, kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, dan kemudian pengen menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya berupa harta tadi dari hasil usahanya itu untuk menolong agama Allah, wah tentu ini luar biasa. Ya, nah, tentu dia bisa menggunakan hartanya itu untuk tadi mungkin mempekerjakan orang-orang yang butuh pekerjaan, ya, atau mungkin memitrakan orang-orang yang bisa diajak bermitra, mungkin yang punya usaha tapi masih kecil, nah bisa dijadikan istilah sistem bapak angkat, anak angkat, dan sebagainya. Nah ini tentu ini ya awalnya bisnis, tapi tentu ini akan menjadi peluang untuk kemudian mengajak orang untuk betul-betul melaksanakan Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Mas Riza, ini tadi 4 segmen sudah kita sampaikan dan sudah dibahas ya. Nah, saya mencatat ada beberapa yang bisa diresumkan yaitu. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Islam memandang kewirausahaan itu sebagai aktivitas yang mulia. Ketika dijalankan dengan niat dan strategi yang baik dan cara-cara yang benar. Nah, kemudian seorang wirausahawan Muslim tidak hanya mengejar keuntungan secara finansial sini, tapi juga keberkahan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang saya resum berikutnya, marilah kita jadikan bisnis sebagai sarana untuk beribadah, memberi manfaat kepada sesama, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Nah, saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah ikut menyaksikan podcast ini dan yang membersamai acara ini. Di sana ada Mas Agung, ada Mas Iqbal, ada Mas Bima, ada Mas Esa, dan ada Mas Aminuddin. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada episode podcast berikutnya, tentu saja dengan tema-tema yang lebih inspiratif. Ya. Tetap semangat berkarya, berusaha, dan menebar banyak manfaat untuk masyarakat. Kita akhiri, matur nuwun Mas Riza, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.